Halo Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Muhammad Koji. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Kota Baru 10 IPA 1 kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang perubahan lingkungan dan dampak bagi kehidupan. Sebelumnya kita harus tahu apa sih perubahan lingkungan itu. Perubahan lingkungan adalah terjadinya penurunan atau kenaikan komponen abiotik maupun biotik. Perubahan lingkungan sendiri terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sendiri contohnya seperti bencana alam, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya. Ada juga faktor manusia seperti penggunaan lahan secara besar-besaran, penggunaan pestisida, pupukan organik, dan eksploitasi laut. Itu juga menyebabkan perubahan lingkungan. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang menyebabkan perubahan lingkungan. Ada juga penyebaran lingkungan dikarenakan perubahan tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau faktor alam sekalipun yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, bahkan tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Faktor penyebab pencemaran lingkungan yaitu meningkatnya jumlah penduduk, adanya perkembangan teknologi, dan banyaknya polutan yang terjadi. Bagi yang tidak tahu, polutan adalah makhluk hidup, zat, atau komponen yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Makhluk hidup atau zat bisa dikatakan polutan apabila jumlahnya terlalu banyak, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang salah. Ada juga pencemaran lingkungan akibat dibedakan karena jenis zatnya, yaitu pencemaran kimiawi karena zat kimia, pencemaran fisik ya seperti contohnya botol, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada pencemaran biologis, yaitu mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, ada juga pencemaran dibedakan atas lokasi pencemarannya, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Untuk rincian lebih lanjutnya, silahkan amati penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madaniatul Adawiyah. Hari ini saya akan bahas mengenai pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Jadi, pencemaran air itu adalah masuknya zat polutan ke dalam air. Pencemaran air sendiri itu bisa berasal dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan juga limbah pertambangan. Yang pertama kita akan bahas mengenai limbah rumah tangga terlebih dahulu. Limbah rumah tangga sendiri itu bisa berasal dari limbah organik seperti sisa makanan, feses, dan juga urin, dan juga berasal dari limbah anorganik seperti deterjen, plastik, kertas, dan juga kaca. Limbah organik yang mencemari perairan dapat mengakibatkan penurunan oksigen. Limbah organik memerlukan banyak oksigen untuk melakukan penguraian. Selain itu, pencemaran perairan oleh limbah rumah tangga yang berupa tinja bisa menimbulkan penyakit seperti cacingan, kolera, dan juga tifus. Adapun limbah anorganik apabila masuk ke dalam air atau ke dalam sungai akan mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk bisa masuk
sulit didegradasi akan terakumulasi di dalam tubuh organisme-organisme dalam suatu rantai makanan. Pemakaian pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan peningkatan zat hara yang mengakibatkan populasi beberapa jenis tumbuhan mengalami pertumbuhan secara cepat sehingga menutupi permukaan air atau sungai. Hal ini bisa kita sebut dengan eutrofikasi atau nama lainnya adalah blooming algae. Misalnya, populasi eceng gondok yang menutupi permukaan air dapat menghalangi masuknya cahaya matahari masuk ke dalam perairan, sehingga mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis pada fitoplankton di dalam air. Akibat terganggunya fotosintesis fitoplankton, yaitu terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut di dalam air. Hal ini membuat hewan-hewan air akan mati karena kekurangan oksigen. Yang ketiga ada limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan industri yang dapat berupa logam berat, misalnya kadmium, merkuri, timbal, dan juga seng, arsena, krom, timah, benzena, dan juga karbon tetraklorida. Zat-zat tersebut dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia, bahkan beberapa zat diantaranya merupakan penyebab dari kanker. Yang keempat ada limbah pertambangan. Pertambangan batubara menghasilkan bahan pencemar berupa asam sulfat dan senyawa besi. Kedua senyawa ini mengakibatkan air menjadi asam. Contoh lainnya yaitu polutan merkuri atau Hg yang berasal dari pertambangan emas. Merkuri yang masuk ke dalam air akan terakumulasi dalam tubuh hewan-hewan air, misalnya ikan. Jika manusia memakan ikan tersebut, maka manusia akan mengalami keracunan merkuri. Kasus seperti ini pernah terjadi di Teluk Minamata di Jepang pada tahun 1950-an. Adanya pencemaran dalam perairan dapat diketahui melalui uji kimia kualitas air. Beberapa parameter kimia kualitas air meliputi yang pertama ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis yang dapat disingkat menjadi KOB, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme dalam air untuk menguraikan bahan organik. Semakin tinggi tingkat BOD-nya, maka semakin tinggi pencemaran airnya. Yang kedua ada COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu kebutuhan oksigen kimiawi atau yang disingkat KOK, yaitu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air melalui reaksi kimia. Semakin tinggi tingkat COD ini, maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran air. Yang ketiga ada DO atau Dissolved Oxygen, yaitu kadar terlarut dalam air. Semakin kecil tingkat DO ini, maka akan semakin tinggi tingkat pencemaran airnya. Yang keempat ada tingkat keasaman atau pH. Air bersih mempunyai pH 6,5 sampai 7,5. Air dengan pH yang lebih kecil atau lebih besar dari pH tersebut menunjukkan adanya pencemaran air. Selain melalui uji kimia, kualitas air juga dapat ditentukan melalui pengamatan fisik dan pengamatan biologis. Pengamatan fisik bertujuan untuk mengetahui kandungan padatan, kekeruhan, bau, temperatur, daya hantar listrik, dan warna. Sedangkan pengamatan biologis bertujuan untuk mengetahui kandungan mikroorganisme, misalnya bakteri coli, virus, bentos, dan plankton. Biasanya, di dalam air yang tercemar banyak ditemukan bakteri Escherichia coli, Entamoeba coli, dan Salmonella typhosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaina Sari. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Nah, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya senyawa-senyawa berbahaya ke atmosfer. Biasanya pencemaran udara ini disebabkan oleh pembakaran kendaraan dan pembuangan gas dari pabrik. Nah, senyawa pencemar ini digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa pencemar primer dan senyawa pencemar sekunder. Senyawa pencemar primer itu adalah senyawa pencemar yang langsung berasal dari sumber pencemar. Nah, lalu senyawa sekunder itu adalah senyawa pencemar yang berasal dari reaksi senyawa-senyawa primer di udara. Nah, ada beberapa jenis polutan yang sering mencemari udara. Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO. Nah, CO ini itu berasal dari pembakaran tidak sempurna dari mesin. Jika gas ini terhirup oleh pernapasan, maka gas tersebut akan ikut mengalir dalam aliran darah. Dan keracunan akibat gas ini akan menyebabkan pusing, gangguan saraf, dan
pingsan. Lalu yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, gas ini itu dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dan pelapukan batuan. Apabila gas ini terlalu banyak di atmosfer, maka akan terjadi peningkatan suhu di bumi. Nah, yang ketiga ada senyawa nitrogen. Nah, senyawa ini dibutuhkan makhluk hidup sebagai pembangun protein. Jika NO2 ini bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan senyawa asam. Nah, lalu yang keempat ada senyawa belerang atau SO2. Nah, SO2 ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dari pembakaran fosil atau batu bara dan minyak bumi. Nah, gas SO2 yang bereaksi dengan air yang ada di awan itu akan menghasilkan senyawa asam dan terjadilah hujan asam. Nah, lalu yang kelima ada klorofluorkarbon atau CFC. Nah, gas ini itu digunakan pada pendingin AC dan kulkas dan juga pada penyemprot rambut dan obat nyamuk semprot. Nah, CFC dapat merusak lapisan ozon di atmosfer sehingga perlindungan radiasi ultraviolet pada matahari menjadi berkurang. 5% ozon yang berkurang akan dapat menyebabkan gangguan pada makhluk hidup seperti kanker kulit, katarak pada mata, kulit terbakar, menghambat daya kebal pada manusia, kerusakan mata akibat asap fotokimia, penurunan produksi tanaman pangan, kenaikan suhu, radang tenggorokan akut, asma, dan polip paru-paru. Lalu dampak lain dari pencemaran udara ini adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya intensitas efek rumah kaca yang terjadi ketika karbon dioksida yang ada di atmosfer itu menyerap sinar panas. Sehingga dengan penyerapan itu sinar panas menjadi terangkat dan suhu permukaan bumi menjadi naik dan berakibat pada mencairnya es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan, lalu menyebabkan volume air laut menjadi naik sehingga banyak pantai-pantai yang tenggelam. Lalu arti dari efek rumah kaca itu sendiri adalah suatu keadaan di mana bumi itu seolah-olah di dalam kaca, di mana CO2 itu berfungsi sebagai kacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Into Suci Mariani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran tanah. Nah, selanjutnya pencemaran lingkungan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pengertian dari pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah itu sendiri adalah diantaranya karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau bahkan fasilitas komersialnya, lalu penggunaan pestisida secara berlebihan, terjadinya kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia dan limbah, meluapnya air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Proses terjadinya pencemaran tanah ini bermula ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah. Maka dengan begitu ia dapat menguap lalu tersapu oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah yang berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan, serta dapat mencemari air tanah dan udara yang ada di atasnya. Itu akan adanya dampak yang merugikan terhadap lingkungan dari adanya pencemaran tanah ini. Di antaranya, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan, yang mana itu tergantung pada tipe polutan atau jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Jika paparannya secara kronis atau berlangsung secara terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu, maka akan dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia pada manusia. Lalu dampaknya terhadap ekosistem yaitu ketika terjadi perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Nah, ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Nah, akibatnya dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut.
Lalu untuk dampaknya pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, ini berlanjut pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Cara menanggulangi dampak dari pencemaran tanah tersebut dapat kita lakukan dengan cara remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, yang mana terdiri dari dua jenis, yaitu pembersihan on-site, yakni pembersihan di lokasi yang lebih murah dan mudah, terdiri dari pembersihan, venting injeksi, dan bioremediasi. Lalu pembersihan off-site yang meliputi penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman. Lalu dikasih pembersihan dari zat pencemar dengan disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompa ke dalamnya. Lalu zat pencemar dipompa keluar dari bak lalu diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini memang jauh lebih mahal dan rumit. Lalu cara kedua yaitu bioremediasi, yang mana terdapat proses pembersihan pencemaran tanah dengan mikroorganisme atau jamur dan bakteri yang bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan kurang beracun atau tidak beracun. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perubahan lingkungan terjadi akibat kegiatan manusia dan juga perubahan alam yang terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi lebih kepada kegiatan manusia seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Itu adalah aktivitas-aktivitas manusia sendiri yang mencemari lingkungan. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari ini adalah apa yang kita lakukan akan berakibat kepada masa yang akan mendatang. Jadi jagalah lingkungan, jangan mencemarinya dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Usahakan tetap menjaga kebersihan dan tetap menjaga lingkungan apapun kegiatan yang kita lakukan. Saya juga memberikan sedikit himbauan agar kita tetap di rumah dan juga memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan kita, karena sekarang kita berada pada wabah pandemi corona. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye.